yang bertaruh nyawa demi memberikan bantuan. Di balik kesulitan yang dialami oleh para relawan, ada juga aksi yang mereka tunjukkan. Sebuah aksi yang bisa saja membahayakan nyawa mereka sendiri, di mana mereka rela melakukan apa saja demi menyelamatkan para warga yang terdampak. Misalnya ditunjukkan oleh rombongan relawan berikut ini ketika mereka nekat melawan derasnya arus sungai di Sumatera. Mereka juga tidak takut jika seandainya banjir susulan maupun air bah kembali muncul di sungai tersebut. Hal yang terpenting menyelamatkan korban terdampak adalah yang utama. Momen selanjutnya ditunjukkan oleh beberapa relawan dari kepolisian ketika mereka mengevakuasi seorang korban banjir, di mana para relawan tersebut terus mengalami kesulitan karena jalan yang mereka lalui adalah lumpur. Lumpur itu muncul karena efek dari banjir dan tanah longsor yang terjadi secara bersamaan. Terakhir ada anak kecil yang saat itu akan diseberangkan bukan relawan untuk menyeberang ke sungai. Sayangnya mereka menyeberang bukan lewat jembatan, melainkan lewat tali yang bergantungan di atas sungai. Tentu sebuah aksi nekat yang lagi-lagi harus dilakukan, dan mereka rela bertaruh nyawa demi bisa menyelamatkan korban banjir. Gubernur Aceh sampai nangis soal keputusan pemerintah pusat. Saat para relawan-relawan bertaruh nyawa demi bisa menyelamatkan korban banjir, sampai saat ini pemerintah terkesan masih diam dan belum mau menetapkan bencana Sumatera menjadi bencana nasional. Hal inilah yang membuat Gubernur Aceh, yakni Muzakir Manaf, sedih dengan keputusan tersebut. Bahkan ia sampai menangis ketika sedang diwawancarai oleh Najwa Shihab. Ya Allah, tidak terjadi kepada manusia. Allah sebaik-baiknya memberikan. Ya. Kalau kita bergantung pada manusia, kita kecewa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, ya kita terima semua apa adanya itu. Kita akan terima apa adanya. Karena kita kan sebagai umat Islam juga telah Selain status bencana nasional yang belum diputuskan, Gubernur Aceh juga kecewa dengan pemerintah pusat karena sampai saat ini pemerintah Indonesia belum mau menerima bantuan dari negara asing. Hal inilah yang membuat dirinya akhirnya melawan kebijakan tersebut dan memutuskan untuk menerima bantuan dari beberapa negara, diantaranya dari Malaysia dan China. Tersalurkan semuanya bahkan tidak cukup, dan mereka bahkan dalam beberapa hari ini, hari Rabu akan datang membawa obat sebanyak 3 ton lagi bersamaan dengan dokter. Ya, mereka sedang evakuasi sekarang di tempat-tempat yang berat terkena banjir, sedang mengevakuasi mayat-mayat tertanam dengan lumpur. Itu pekerjaan mereka, tugas mereka datang kemari. Mereka bukan dari pemerintah Cina, tapi seperti LSM di Cina, kata Muzakir Manaf pada media. Sementara itu di tengah bencana besar yang ada di Sumatera, kini muncul sebuah fakta baru yang menggemparkan media. Fakta yang dimaksud adalah soal penemuan label Kemenhub dan nama perusahaan dan kayu gelondong yang akhir-akhir ini viral. Itu berarti kayu gelondongan yang selama ini muncul bersama banjir adalah kayu yang berasal dari pembakaran liar yang dilakukan oleh Kemenhub maupun perusahaan. Mereka bekerja sama untuk mengeksploitasi hutan yang ada di Sumatera, dan akibat eksploitasi tersebut,
banjir besar langsung datang dan korbannya adalah semua masyarakat yang tinggal di sekitar sana. Tentu sebuah fakta yang sangat miris karena akar dari masalah ini sejatinya adalah pemerintah sendiri yang bertanggung jawab terhadap hutan. Jadi itulah update terbaru dari bencana banjir yang saat ini terjadi di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Breaking News TV. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka mendalam untuk saudara-saudara yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan daerah lainnya. Sehubungan dengan itu, PP Muhammadiyah mengimbau kepada pimpinan Muhammadiyah semua tingkat, pimpinan amal usaha Muhammadiyah, dan takmir masjid di bawah Persyarikatan Muhammadiyah untuk melaksanakan penggalangan dan penyaluran dana infak saat sholat Jumat pada 12, 19, dan 26 Desember 2025. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menginstruksikan agar infak Jumat di seluruh masjid Persyarikatan Muhammadiyah dialihkan untuk membantu korban bencana alam. Haidar menyampaikan bahwa bantuan itu utamanya diperuntukkan bagi korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta daerah lain yang terdampak. Instruksi ini sesuai dengan surat edaran keputusan Muhammadiyah nomor 9/1.0/10/H/2025 tentang penghimpunan dana infak sholat Jumat sebagai respons atas bencana yang melanda di Indonesia. Instruksi ini ditujukan kepada pimpinan Muhammadiyah semua tingkat, pimpinan amal usaha Muhammadiyah, dan takmir masjid di bawah Persyarikatan Muhammadiyah untuk melaksanakan penggalangan dan penyaluran dana infak saat sholat Jumat pada 12, 19, 26 Desember 2025. Pelaksanaan infak akan dikoordinasikan melalui Nazis dan Lembaga Resiliensi Bencana atau LRB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa akhiril mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seluruh keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah
Indonesia dan di mancanegara, kita patut prihatin dan berduka cita atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di tempat-tempat lain yang tertimpa musibah banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Dan sebagai bagian dari semangat untuk belasungkawa, duka cita, dan simpati serta empati terhadap saudara-saudara kita, khususnya yang mengalami dampak dari musibah tersebut, pimpinan pusat Muhammadiyah telah mengeluarkan surat edaran bernomor 9 Romawi 10 tahun 2025 tentang penghimpunan dana infak sholat Jumat di seluruh lingkungan Masjid Persyarikatan Muhammadiyah. Karena itu, pimpinan pusat Muhammadiyah menginstruksikan kepada seluruh jajaran tingkatan pimpinan persyarikatan wilayah, daerah, cabang, dan ranting, termasuk cabang istimewa dan ranting di seluruh tanah air maupun mancanegara. Yang kedua, seluruh amal usaha Muhammadiyah. Yang ketiga, takmir masjid di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah untuk menghimpun dan menyalurkan dana infak sholat Jumat pada tanggal 12, 19, dan 26 Desember 2025 yang pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Lazis dan lembaga resiliensi bencana di semua